Kami ngaji kepada gurunya guru beliau juga nih, Syekh Ismail, ya, Ismail Zain, ya. Syekh Ismail ini karomahnya bisa memahamkan baca kitab tanpa perlu menjelaskan. Kiai Muhammad Jailani mengisahkan bahwa ada beberapa murid nggak ngerti baca kitab, terus bawa kitab ke beliau. Apa kata beliau? Syekh Ismail Zain, dah ikra, baca yang tadi dia berhari-hari nggak paham, baca doang paham depan Syekh Ismail Zain. Jadi cukup mandang beliau langsung kebuka ilmunya. Itu karomah. Jadi karomah itu nggak mesti jalan di atas air. Karomah yang tertinggi itu orang jahil jadi alim, orang otaknya gelap jadi bercahaya. Itu yang disebut karomah tertinggi. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman, orang yang diberi ilmu diberikan darajat. Darajat itulah karomah hakiki. Jadi karomah hakiki bukanlah bisa kebal, itu biasa. Guru beliau Mbah Yai As'ad Situbondo, kalau kebal apa segala macam itu cuma mainan. Ilmu beliau aslinya bukan itu. Aslinya beliau ilmu ma'rifatullah. Karena kenal kepada yang maha sakti, maka wirid apa aja jadi sakti. Tapi kalau belum kenal sama yang maha sakti, puasa 3 tahun juga nggak sakti-sakti. Pilih mana? Hah? Kenal yang maha sakti atau jadi orang sakti? Kenal aja ya. Nah itulah beliau Maulana Syekh As'ad. Nama lengkap beliau As'ad apa pakai? As'ad Syamsul Arifin. Udah sesuai namanya, Syamsul Arifin, pelita ahli ma'rifat. Orang taunya kan beliau pelita orang-orang sakti. Itu hijab namanya. Jadi wali itu nutupin kewaliannya dengan macam-macam. Ada yang nutupinnya dengan kesaktian, ada yang nutupinnya dengan kelemahan. Sehingga orang mengira, masa saya wali? Orang aja sakit-sakitan. Guru saya Abu Ya Hasan Basri, setiap kami datang sakit. Setiap kami datang sakit. Sampai orang menyatakan, kita ini belajar debus sakti semua. Ini guru kita ini batuk aja nggak bisa ngobatin gitu. Itu banyak yang belot. Itu yang belot-belot dulu, sekarang nggak beres zikirnya. Serius wallahi. Yang dulu mengatakan, Buya Hasan Basri terhijab. Hijabnya apa? Baca kitab tuh. Kurang ajar nggak murid ngomong, guruku terhijab karena baca kitab. Saya dengar langsung itu, bukan 1-2 murid, banyak murid. Waktu itu saya masih kecil, umur 12-13 tahun. Umur saya 15 beliau wafat. Jadi cuma ngaji 3 tahun sama beliau. Apa kata salah satu kawan saya? Abu Ya Hasan Basri guru kita tuh, guru kita tuh, dia ngomong guru kita. Nggak lebih sakti daripada guru yang ini. Kewaliannya terhijab. Dia orang terhijab oleh baca kitabnya. Banyak sekali yang ngomong begitu. Hadirin hadirat maka Allah, kapan ilmu menghijab? Kapan zikir menghijab? Kalau ilmu dan zikir membuat dia merasa dirinya sesuatu. Contoh nih, saya habis ngaji dapat sanad dari Pak Kiai. Terus saya bilang, sanad saya lebih tinggi dari ente. Itu jadi hijab langsung tuh. Saya merasa saya doktor, itu jadi hijab. Saya merasa saya dapat ijazah ini, ijazah itu, bisa baca kitab ini, hafal kitab ini, itu jadi hijab. Merasanya itu yang jadi hijab. Ilmunya bukan hijab. Ilmu itu adalah hijab paling tipis antara kita dan Allah. Kenapa? Al-ilmu sifatun min sifatillah. Benar. Ilmu itu adalah salah satu sifat Allah. Siapa orang yang berilmu, jarak dia dan Allah cuma al-ilmu, satu hijab doang. Tapi dalam ilmu itu ada lagi lapisan hijab 70.000. Namanya hijab cahaya. Jadi satu bab hijab itu ada tirai-tirai penghalang.
Ini yang membuat kemudian orang nggak ketemu-ketemu. Itulah juga yang membuat murid-murid nggak sadar gurunya adalah seorang kekasih Allah. Itu juga yang membuat seorang anak, seorang istri, seorang saudara, tetangga nggak sadar kalau orang-orang yang dia dekati, guru-gurunya itu adalah kekasih-kasih Allah. Bahkan kadang-kadang si kiainya nggak sadar kalau dia kekasih Allah. Maka wali ini ada tiga. Ada wali am, wali umum. Itu semua orang beriman wali umum. Ada yang kedua, wali khawas, wali yang spesial. Ini orang-orang yang sudah mulai diberikan ilmu mengenai nama-nama Allah, sudah diberikan ilmu mengenai perbuatan af'al Allah, sudah mulai diberikan ilmu mengenai sifat-sifat Allah. Ini khawas. Wali yang ini dia sadar kalau dia wali. Dia dikasih tahu sama Allah atau dikasih tahu oleh Rasulullah. Karena yang angkat wali siapa? Kalau yang wali kota ngangkat siapa? DPR. Wali kota diangkat nggak? Diangkat. Masa wali alam nggak diangkat? Kalau nggak diangkat namanya wali PA. Wali kelas saja ada suratnya. Benar, ada wali kelas di sini? Ya. Ada suratnya kan? Ada rapatnya, ada penunjukan. Kamu jadi wali kelas ya, minimal begitu. Benar nggak? Apalagi jadi wali Allah, pasti diangkat. Cuma ada yang nggak sadar kalau dia diangkat, berarti dia wali biasa. Berdebatlah dua imam. Satu Ibnu Furak. Ibnu Furak ini murid dari Al-Bahili. Bahili berguru kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Berarti cucu murid. Kata Ibnu Furak, al-wali la ya'rif annahu wali. Wali itu gak sadar kalau dia seorang wali. Kawan dia namanya Abul Qasim Al-Kushairi yang juga berguru, jadi kawan berguru. Tapi makomnya karena dia bertasawuf lebih tinggi daripada Ibnu Furak. Abul Qasim Al-Kushairi, pengarang Ar-Risalah Kushairiyah, mengatakan, la ya sayyidi, al-wali ya'rif bi annahu al-wali. Kekasih Allah, wali Allah sadar kalau dia seorang wali. Dia dikasih tahu oleh Sang Maha Wali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang ini dua-duanya benar. Ibnu Furak lagi ngomong wali am, Imam Kushairi lagi ngomong wali khas. Ada wali khawasul khawas, ilmunya sudah sampai kepada ujung sifat Allah yang tak terbatas itu dan masuk kepada babnya, bab tentang ma'rifatu zatillah. Ya, nah, itu di akhir zaman banyak tuh nanti. Kalau dulu-dulu yang terkenal kan Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Muhammad bin Abdul Karim Sammani. Ya, itu yang dulu-dulu. Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Al-Hallad Al-Shibli, qaddasallahu asrarahum. Itu wali-wali Allah zaman dulu, ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya jadi wali? Mau nggak jadi wali? Ya, ini hasil diskusi dengan wali-wali, ya. Wali murid, wali kota, wali murid. Nah, kita turunin dikit deh. Wali murid, wali kelas, wali kelas. Wali kelas mungkin nggak orang nggak sekolah. Berarti dia jadi wali kelas karena dia punya ilmu, benar? Dan dia mengerti persoalan murid. Dia bertanggung jawab terhadap murid-murid. Dia mengenal persoalan yang ada di situ. Maka seorang wali Allah itu ada wali yang memegang asma, nama. Ada wali yang memegang af'al, perbuatan Allah. Ada wali yang memegang sifatullah. Nanti di akhir zaman, mungkin zaman ini sudah, wali yang menguasai ilmu ma'rifatu zatillah. Ma'rifat zat bukan memikirkan zat, ma'rifat itu beda. Orang kenal nggak perlu mikir. Coba kalau saya kenal beliau kan saya nggak perlu pikir-pikirkan beliau ini siapa kan. Cukup kita pandang, kita dengarkan, itu selesai.
Jadi antum kalau ngelihat saya kan nggak perlu mikir-pikirin, oh Rozi itu kan nggak perlu kan?